Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Karim, NPM 1901010002 dari jurusan PAI semester 3 kelas A. Di sini saya akan mencoba membuat video presentasi mata kuliah Akidah Akhlak. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu tugas mandiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul bersama, belajar bersama pada hari ini dengan keadaan sehat iman dan sehat Islam. Kedua kalinya tidak lupa kita selalu sanjungkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah salah satu Rasulullah yang mampu membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman pengetahuan. Ya, baik semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdul Majid Aryadi Hadir. Gozi Noval, Ayun Fitri, Itan Nurhasana, Naimatul Fajriyah, Yusuf, Hadir. Igas, Hadir. Agung. Hadir, Pak. Ya, ini kelas ini nampaknya muridnya masih sedikit, cuma ada beberapa siswa saja. Tidak apa-apa, kita langsung mulai saja pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang adab kita terhadap orang tua. Ada yang tahu apa itu adab? Ya, adab merupakan salah satu tingkah laku atau perilaku seseorang yang mencerminkan kepada kebenaran atau kebatilan. Jadi akhlak itu ada akhlak mazmumah, ada akhlakul karimah, ada adab yang buruk dan ada adab yang baik. Yang pertama ada yang namanya akhlak. Kita bahas akhlak terlebih dahulu karena nanti akan mengarah kepada adab. Yang pertama ada akhlak karimah. Akhlakul karimah ini merupakan suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang mencerminkan kebaikan. Jadi yang disebut dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini dapat diketahui atau dapat dipelajari oleh semua orang dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai siswa, sebagai anak harus berakhlak baik terhadap orang yang lebih tua tentunya, dan sopan terhadap teman sebaya dan menghargai kepada orang-orang di bawah kita. Rasulullah telah mengajarkan dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak." Jadi aku adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Dari hadis tersebut kita semua dapat memahami bahwa Rasulullah adalah salah satu suri tauladan yang baik, suri tauladan yang sempurna yang patut kita contoh. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang akhlakul mazmumah. Ada yang tahu akhlakul mazmumah? Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah adalah akhlak kebalikan dari sini. Kalau ini akhlak yang baik, kalau ini akhlak yang buruk. Jadi akhlakul mazmumah ini adalah salah satu
perilaku yang baik yang tidak disukai oleh Rasulullah dan orang-orang teman di sekitar kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjerumus kepada akhlak yang buruk itu? Maka kita semua harus membiasakan. Yang pertama, diajarkan bagaimana cara yang berakhlak yang baik, bagaimana cara bertutur kata, bertingkah laku yang baik, supaya kita tidak terjerumus kepada akhlak yang buruk. Terutama ya pergaulan kita, teman-teman kita. Carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang perilakunya baik. Jangan berteman kepada orang-orang yang nakal. Ya boleh kalau kita mampu mengajak mereka untuk ikut kepada kita ke dalam kebaikan. Nah, kemudian kita akan membahas poin yang utama, yaitu tentang adab. Nah, sebelum kita berbicara adab, kira-kira ini semuanya sudah pernah mencium tangan orang tuanya, sudah pernah mendoakan orang tuanya, ya mungkin sudah positif sudah ya. Karena kita sejak kecil, terutama Bapak sendiri di sini diajarkan oleh orang tua Bapak untuk berperilaku yang baik. Contohnya yaitu mencium tangan orang tua ketika bersalaman. Apalagi mendoakan, itu hal yang wajib bagi kita sebagai anak. Lalu adab merupakan suatu pekerjaan atau suatu fi'lun, suatu perilaku yang mengarah kepada kebaikan, bisa jadi keburukan. Karena adab itu ada adab yang baik dan adab yang buruk. Yang Bapak katakan tadi, kita di sini akan berbicara tentang adab yang baik dulu. Adab yang baik adalah adab yang sopan, adab yang pantas untuk kita ikuti, untuk kita pelajari. Kalau ada yang buruk adalah sebaliknya, adab yang tidak patut untuk kita contoh dan kita ikuti. Lalu ada beberapa adab yang wajib kita pelajari atau kita ketahui. Yang pertama ada adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Bagaimana cara beradab kepada orang tua? Yang pertama, ini ya, kalau di sekitar umum, lingkungan umum kita biasanya adab berperilaku kepada orang tua, ya ketika bersalaman kita cium tangannya, meskipun itu bukan orang tua kita, orang-orang yang lebih dewasa kepada kita cium tangannya, kita hormati. Lalu yang kedua, dahulukan orang tua. Misal ketika ada acara makan bersama, kemudian ada hidangan, jangan kita mendahului, biarkanlah orang tua yang dahulu. Kita yang muda, yang lebih muda, kita harus nanti terakhir saja. Lalu ada apa lagi? Ada pas ketika nanti kita ada acara nih ya, misal di desa kita ada yang mengadakan acara, misalnya pernikahan atau ya walimatul khitan. Nah, di situ tuh apa? Kita sebagai anak muda atau sebagai orang yang muda, nah kita juga harus berperan dalam hal tersebut. Artinya kita lebih banyak berperan. Jangan hanya mengandalkan orang tua. Contoh kayak ya seksi sapu jagat, kemudian wirawiri, ya pokoknya itulah antar undangan, jangan orang tua. Kita sebagai anak muda ya kita mengantar undangan, menyebar undangan. Kalau munjung ya munjung, atau ya seperti itulah. Nah, kemudian ada adab kepada guru. Adab kepada guru. Nah, adab kepada guru ini banyak sekali. Contohnya kalian ini sebagai siswa semuanya, adab terhadap guru itu seperti apa sih? Kemudian cara memperlakukan guru itu seperti apa? Ya kalian bolehlah menganggap saya sebagai teman kalian.
batasan. Karena kenapa? Karena saya lebih dewasa daripada kalian. Karena saya lebih banyak mengetahui daripada kalian. Ketika bergaul, ketika bersama-sama berkumpul, ya kita bercanda bersama, tahu bersama. Tapi ketika dalam forum seperti ini, kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru. Nah, kalian juga harus menghormati guru. Seperti itu. Bukan berarti saya menyuruh atau memaksa kalian, karena ini sudah aturan dari Rasulullah SAW untuk beradab atau berperilaku yang baik kepada guru. Lalu adab terhadap guru. Adab terhadap guru itu ya ketika seperti ini. Salaman juga harus dicium tangannya. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh guru, ya kita melakukanlah seperti itu. Apa yang dilarang seperti itu, apa yang dicontohkan itu adab terhadap guru. Kita misal guru memberikan tugas, guru memberikan pelajaran, ya kita mendengarkan, itu adab. Jadi ketika guru mengajar atau guru memberikan sebuah mata pelajaran, ya jangan ada yang tidur gitu. Ya seenggaknya walaupun ngantuk ya tahanlah, walaupun kepalanya nunduk-nunduk tidak masalah, yang penting tetap mendengarkan. Atau mungkin udah ngantuk berat mungkin itu ya, ada yang udah nggak kuat sendera seperti ini, ya terserah, yang penting kalian masuk ke kelas tuh sudah anggap saya anggap kalian itu hadir. Kalau sama saya seperti itu. Lalu contoh ketika guru berada di luar nih, tidak dalam sekolah, tidak hanya seperti ini, ya kita tetap menghargai. Oh, jangan mentang-mentang guru kita lebih muda daripada kita, ya jangan seenaknya seperti itu. Ada sebuah cerita pada zaman ulama, para habaib, namanya saya lupa Habib siapa itu namanya. Itu beliau punya murid itu sangat pintar sekali, dan semua orang teman-temannya itu sudah paham orang yang di pondoknya. Nah, suatu ketika seorang murid ini dia sudah biasa mengisi pengajian di mana-mana. Nah, saking pintarnya, saking dia merasa pintar, merasa sudah bisa, dia keluar dari pondok untuk mengisi pengajian ini sudah tidak izin lagi terhadap gurunya. Lalu pada suatu ketika sang murid ini diundang oleh masyarakat, dapat undangan untuk mengisi pengajian. Nah, murid ini sudah tidak izin lagi kepada gurunya. Lalu ada salah satu murid yang lainnya melapor kepada gurunya. Ketika itu, maaf wahai guru, tadi ada si fulan, dia diundang untuk mengisi pengajian, tapi dia tidak izin kepada guru. Kemudian gurunya menjawab, biarlah orangnya di sana tetapi ilmunya di pondok. Biarlah orangnya di sana tapi ilmunya di pondok. Apa yang dikatakan oleh guru tersebut nyata, terbukti nyata. Ketika ya murid tersebut sudah naik panggung nih, sudah mau berceramah nih. Awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wibawanya masih kelihatan. Ketika dia mau masuk ke materi, mau isi ceramah, langsung di situ dia berhenti, tidak bisa berbicara apa-apa. Langsung dia jatuh menangis. Apa penyebabnya dari hal ini? Karena omongan gurunya tadi berkata, biarlah orangnya di sana tapi ilmunya itu di pondok. Maka ketika orangnya ini berceramah, ya ilmunya di pondok, nggak dibawa sama dia. Dia sudah lupa, hafalan satu pun tidak ada yang diingat, satu materi pun tidak ada yang ingat. Maka kemudian dari situ sang murid ini turun dari panggung dengan ya perasaan yang sangat malu sekali, perasaan yang sangat tidak enak sama sekali. Lalu pulanglah sang murid ini, tidak berani pulang ke pondok, dia pulang ke desanya. Kemudian ada salah satu muridnya, salah satu sahabatnya berkata, wahai fulan, kalau seandainya kamu ingin meminta maaf kepada guru, maka guru insya Allah akan bisa maafkan. Akan tetapi dengan kesombongan murid tersebut, dengan ya dia tidak mau gitu
minta maaf. Oleh sebab itu maka apa ilmu yang dia dapat itu tidak sama sekali bermanfaat sampai dia mati dalam keadaan tidak mendapatkan barokah ilmu. Karena adab sangatlah penting. Terutama kita harus izin, kemana-mana harus izin, terutama yang di pondok nih. Itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, adab terhadap teman sebaya. Adab terhadap teman atau sahabat. Adab terhadap teman atau sahabat. Teman-teman nih, kalian ketika temannya berbicara, ketika temannya memberikan nasihat, ya tolong didengarkan, jangan berbicara sendiri seperti itu. Lalu ketika teman kita memberikan sebuah pendapat ketika presentasi, ya kalian yang lain mendengarkan, jangan langsung menjawab seperti itu. Kemudian mengajukan pendapat, terus ada yang kepada seorang teman, ya seenggaknya walaupun teman tersebut di bawah kita, ya jangan sampai kita ini meremehkan atau bahkan tidak menghargai sama sekali. Mentang-mentang di bawah kita panggil nama seenaknya, terus ya bertingkah laku seenaknya, dilecehin, dibully segala macam, itu tidak boleh. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin dari sini kalian ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebelum kita tutup, baik, tidak ada yang bertanya. Di sini Bapak akan berikan kesimpulan bahwa ya kita sebagai seorang murid atau seorang pelajar harus bertingkah laku sebaik mungkin, apalagi terhadap orang tua, terhadap guru maupun kepada teman. Karena apa? Akhlak merupakan salah satu contoh perilaku yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berilmu tapi tidak beradab itu tidak ada gunanya. Lebih penting adab daripada ilmu. Derajatnya ilmu itu di bawahnya adab. Karena iblis pun lebih pintar daripada kalian, daripada manusia. Kan tapi yang tidak dimiliki oleh iblis adalah adab atau akhlak. Maka dari itu manusia, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik adabnya, orang yang paling baik tingkah lakunya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.